Mulai sekarang kita mulai untuk membuka diri, mulai untuk mengenal lebih dekat tentang tunanetra pada khususnya dan di seluruh orang-orang disabilitas pada umumnya, bahwa mereka juga bisa berperan aktif di dalam kehidupan bermasyarakat. Tunanetra banyak yang berhasil ya, sukses juga karena mereka juga diberikan kesempatan oleh masyarakat. Sama kayak orang-orang awal, sama kita ya, kelemahannya kita nggak bisa ngeliat. Kita bisa kok main TikTok, oh aku bisa main IG, bisa tahu-tahu yang update berita terkini, bisa. Terus pokoknya kita tuh bisa lari-lari juga bisa sebenarnya. Yang kelemahan kita itu ya nggak bisa ngeliat aja sih. Karena semuanya juga bisa kita lakukan. Termasuk ya editing. Aku lagi belajar sih, walaupun agak sulit. Yang saya ketahui tentang tunanetra, orang yang tunanetra full tunanetra, dan juga orang yang jarak tempuhnya itu nggak sampai kayak kita sebagai orang awas, namanya low vision. Nah, tapi kalau total, di situ dapat kita lihat total tapi matanya melek. Tandanya itu retinanya udah nggak bisa lagi melihat. Jadi dia kalau matanya itu terbuka, gelap, penglihatannya nggak ada. Perkenalkan, nama saya Salwa. Aku Sabrina. Nama saya Zaina. Nama saya Feidia Jelila. Nama saya Muhammad Ridho Kurniawan. Nyanyi, baca novel, nonton film, makan mie yang pedas-pedas. Saya menyanyi, bermain musik. Hobi saya makan, bermain musik, terus nyanyi, dan membaca buku. Saya suka banget nonton film, khususnya genre action dan romance. Apalagi ya? Oh ya, saya suka nulis puisi. Untuk hobi, main musik sama baca buku. Mereka biasa sebelum subuh ya bangun, yang mau menghafal hafalan, yang mau tahajud untuk sholat tahajud, yang mau belajar melancarkan bacaan Quran, nanti sholat. Kalau kami di sini 5 waktu selalu berjamaah. Cuma karena posisi masjid sini agak jauh ya, sehingga kita jamaah di atas ya, sholat di atas seperti Mas lihat. Setelah pada subuh ya mereka kegiatan pesantren, baca Quran, baik yang menghafal hafalan, yang sudah bisa membaca melancarkan bacaannya, yang belum bisa membaca latihan membaca huruf braille-nya, Al-Quran Braille. Sampai itu sekitar jam 6:30 mereka istirahat, bersih-bersih, sarapan pagi. Kegiatannya tuh kalau dari jam 7.10 ya, jam 7.10 menit sampai kalau Senin dan Kamis untuk SMA-nya itu sampai jam 2.20. Kalau yang SD dan SMP itu sampai zuhur ya, jam 12:30. Kegiatan sekolah itu juga Senin sampai Sabtu
ya, kecuali Jumat. Kalau Jumat memang sampai jam 11 ya, karena sholat Jumat. Untuk sholat Jumat sendiri kita gabung ya ke masjid, ada masjid di sini dekat sini, nanti ke warga ya. Selesai sekolahnya istirahat sebentar, dan pada asar mereka belajar Al-Quran lagi ya, hafalan, murojaah, yang melancarkan bacaan Al-Qurannya ya, sampai sekitar jam 4:30, jam 5 atau jam 5:30 itu mereka makan sore ya. Kalau zuhur tadi makan siang, jam 4 jam 5 itu makan sore. Jadi kami makan sorenya itu sebelum maghrib ya, sebelum maghrib itu mereka makan sore sampai istirahat sampai jam 6 menunggu maghrib. Nanti jam pada maghrib itu ada jam kajian. Jam kajian ini untuk yang tadi kitab-kitab ya, ada yang fikih, ada yang akhlak, ada yang akidah, itu per kelas ya. Mereka ada kelasnya masing-masing, nanti ada kelas fikih, kelas akhlak gitu ya, sesuai dengan tingkatannya ada juga. Kalau di pesantren ada tingkat ula, awal, wusto, tengah, dan ulia, itu kelas atas. Sampai 7:30, setelah itu 7:30 mereka kita sholat isya berjamaah. Setelah sholat isya berjamaah sampai jam 9 itu mereka belajar mandiri ya, belajar terpimpin, artinya kumpul untuk belajar, menyiapkan pembelajaran yang ada di sekolah atau mengulang pelajaran, menyiapkan pelajaran-pelajaran untuk besok. Sampai jam 9 mereka kemudian istirahat sampai besok pagi. Salah satu keunggulan kami itu karena baik dari yayasan, dari pesantren dan sekolah itu dikelola oleh tunanetra sendiri, sehingga berdasarkan pengalaman, oh ternyata ini loh yang diperlukan oleh tunanetra, jadi harusnya pembelajarannya itu seperti ini, yang mereka perlukan itu keterampilan ini, mereka itu perlu motivasi, mereka itu perlu ruang eksplorasi yang luas. Sehingga dari bekal-bekal pengalaman kawan-kawan itulah kemudian kami mengkombinkan lalu mempraktekannya dalam kegiatan di sini. Ya mungkin itulah yang membuat siswa-siswa sendiri itu terasa nyaman ya. Makanya mungkin di sini kalau kenapa kok gurunya banyak tunanetra, karena memang kami lebih ingin memberdayakan rekan-rekan tunanetra seperti itu. Kami tentu juga tidak bisa 100% untuk tunanetra semuanya. Ya pasti harus berkolaborasi juga dengan yang berpenglihatan. Awal mondok itu kan dia tahap-tahap ibaratnya asing lah bagi mereka, belum tahu siapa-siapa kecuali orang tuanya. Di sini ada emang khusus seorang guru ataupun ustadz, yaitu mendampingi secara psikologisnya ada, terus cara pendidikannya ada, nanti diajarkan semacam penulisan braille, terus psikologisnya juga diarahkan lah, dibimbing lah. Lama-kelamaan nanti dia itu bisa kenal dengan teman-teman sekelilingnya. Biasanya itu kalau udah setahun ataupun sebelum setahun, nah itu udah pikirannya nggak di rumah lagi, malah dia berpikiran memperbanyak teman lebih enak gitu. Satu saat nanti aku gantikan tugasmu ayah, doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Ayah jangankanlah, bahagia pasti datang, percayalah. Bapak Almarhum Soleh itu beliau adalah seorang tunanetra. Beliau punya profesi waktu itu sebagai guru agama di sekolah luar biasa. Kemudian beliau itu kemudian terpikir bagaimana kalau tunanetra ini kemudian untuk belajar agama pada tahun itu, sekitar tahun 80-an ya, 1980. Waktu
waktu itu lembaga-lembaga ketunanetraan seperti Yayasan Nahdlatul Maqufin ini, pesantren atau sekolah itu masih belum banyak. Padahal di sekolah saja itu pada saat itu pembelajaran agama pun belum maksimal. Nah, apalagi nanti mereka kalau sudah lulus sekolah. Lalu beliau kemudian bersama ada lagi seorang pendiri juga, Bapak almarhum Ahmad Joni Otimena. Kemudian beliau merintis Yayasan Nahdlatul Maqufin ini dari tahun 1991 hingga kegiatan pesantren sempat berhenti karena waktu itu kami harus pindah tempat. Di tahun 2014 alhamdulillah ada seorang hamba Allah yang dermawan, kemudian beliau memberikan bantuan berupa tanah dan bangunan ini. Akhirnya pada tahun 2022 kami pesantren dan sekolah pindah ke tempat ini. Setelah ada tempat lagi, kegiatan yayasan sudah cukup stabil, waktu kami baru memulai lagi kegiatan. Santri kami saat ini berjumlah 25 orang. Sekolah sendiri fasilitas yang ada, ruang kelas, kita ada lab komputer untuk mereka belajar komputer, ada ruang musik, ada juga ruang masas ya. Walaupun sudah ini kami masih ada ruang-ruang yang belum terpenuhi sebetulnya ya, kayak perpustakaan. Jadi perpustakaan buku-buku masih digabungkan di serbaguna. Yaitu sih fasilitas-fasilitas yang ada. Di Gedung 3 juga untuk pesantrennya ada kamar, ya, kamar santri putra putri, aula, musola, dapur untuk makan. Ketika saya ngajar di tahsin, ada secara umum ada dua yang saya pernah temukan kendalanya. Pertama, ketika saya mengajar tajwid ya atau makharijul huruf, cara mengucapkan huruf hijaiyah, huruf Arab dengan benar, itu saya agak kesulitan. Kenapa? Karena setahu saya metode belajar cara melafalkan atau belajar makharijul huruf dalam bahasa Arab itu dalam Al-Quran, biasanya itu murid harus melihat mulutnya, gerakan mulut gurunya, biasanya gitu. Nah, sedangkan santri kan nggak bisa melihat gimana cara ngajarnya itu salah satu kendalanya. Dari karakter sifatnya itu memang berbeda gitu. Apalagi kan kalau anak yang difabel ini kan selain kita menjaga kontrol emosional, sifat kita juga, ya kan. Nah, kita juga bisa lebih sabar lagi untuk mengajarnya. Oh, kalau begitu kan ini sekarang yang ngajarin bubuan, jadi harus begini hipnonya gitu, harus ngikutin cara bubuan. Kalau misalkan apa yang ibu ajarkan itu bagus dan enak untuk Ibnu, berarti Ibnu cocok sama bubuan, jadi Ibnu juga harus ngikutin bubuan dan itu bagus untuk Ibnu. Jadi nggak seperti kita ngajar di umum. Kalau di umum kan semua nyampur dan gurunya nggak satu, ya kan? Bahasa lain, ini lain, ya kan? Nah, kalau di sini memang jurusannya bahasa Inggris beda, bahasa Indonesia beda, tapi tetap wali kelasnya ya itu, jadi tetap berpegang sama satu itu. Ya mulai belajar sendiri, mulai kayak buat proyek-proyek simpel gitu. Waktu itu dari YouTube sama nanya teman-teman yang udah emang masuk ke dunia aransemen musik duluan. Dulu aku bikinnya ini nggak sendirian bikin kayak gini tuh. Waktu itu sama teman juga. Jadi teman yang ngisi string sama ininya, gitarnya yang kayak gini nih. Terus aku itu bagian ngisi
kayak melodi, terus sama bass, sama ini ngatur balancingnya. Misalnya volume ini nggak kekencangan nih, sama temponya. Indonesia udah punya banyak banget duta, ada duta HAM, ada duta ini itu, tapi saya masih menemukan sedikit banget duta inklusi. Padahal sebenarnya teman-teman dengan disabilitas ini, khususnya mereka yang sudah upskilling ya, itu berpotensi banget jadi motivator loh, beneran. Tapi ya itu nggak ada duta inklusi itu, ya saya baru nemuin segelintir doang, tapi bukan yang bener-bener yang dicap sebagai duta inklusivitas gitu. Ya mungkin teguran banget ya untuk mungkin pemerintah atau mungkin untuk Indonesia itu sendiri, teman-teman yang mungkin ingin membantu saya dalam menyampaikan misi ini, yaitu dia untuk menyampaikan inklusivitas yang merata, ya harus ada duta inklusivitasnya juga, teman-teman dengan disabilitas yang langsung sebagai pelaku. Gue sendiri ngalamin kok, saya sendiri juga disabilitas kok gitu kan, jadi saya tahu bener disabilitas tuh kayak gimana gitu kan. Jadi sebenarnya disabilitas ini potensial gitu, jadi seorang ambassador atau motivator, inspirator atau writer mungkin ya, tapi jarang disorot. Mungkin itu ya, kita sebagai agen-agen dakwah ini juga memiliki peranan penting gitu untuk memecah stigma, membantah hipotesa itu dengan cara apa ya, mungkin dengan meratanya ambassador-ambassador yang berkebutuhan khusus atau komunitas-komunitas berkebutuhan khusus, sehingga kita udah nggak susah lagi temuin lingkungan yang positif sebagai bentuk dari pejuang atau memperjuangkan inklusivitas untuk Indonesia Emas tersebut. Kalau mata tidak melihat bukan berarti cahaya itu tidak ada. Kalau kuping tidak mendengar bukan berarti suara itu tidak ada. Bahkan kalau sesuatu yang tidak bisa didengar atau tidak bisa dilihat bukan berarti sesuatu itu tidak ada gitu. Ketidakadaannya penglihatan, kemampuan tidak melihat itu bukan berarti mereka itu kehilangan segalanya gitu. Harapan pesantren Mahfufin, semoga pesantren ini dapat menghasilkan santri-santri yang unggul, santri-santri yang berprestasi, santri-santri yang dikenal oleh dunia dan dikenal juga oleh penduduk langit. Kita juga nggak mau disabilitas, kita juga pengen berkarya juga ya. Ya jadi ya kalau menurut saya sih lebih baik berikanlah disabilitas itu kesempatan seperti memberikan kesempatan kepada orang pada umumnya. Buat teman-teman yang sama seperti aku, tidak bisa melihat, tetaplah semangat dan jangan menyerah. Kita bisa melakukan apapun asalkan di dalam mindset kita, di dalam pikiran kita bahwa kita itu harus bisa. Jangan kita mengeluh, apabila kita mengeluh pasti itu akan sulit. Dan dulu mereka mau apel pagi, kita juga
lagi persiapan pagi dulu. Yaudah setting dulu. Oke.